Ruang kos, apa itu? Oke teman-teman, di video kali ini aku bakal membahas tentang contoh penggunaan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP pada Microsoft Excel. Oke, langsung kita buka aja Microsoft Excel-nya ya teman-teman. Nah, ini dia. Contoh yang pertama adalah mencari gaji bersih karyawan menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Di sini kita punya contoh dari ini tabel gaji bersih karyawan dari 20 nama karyawan ya teman-teman, ada 20 pegawainya sini. Kemudian nanti di kolom yang kosong ini nanti kita akan isikan menggunakan rumus VLOOKUP atau HLOOKUP-nya teman-teman. Nah, yang di atas ini adalah tabel bantu atau tabel acuannya teman-teman ya. Ini dua ini adalah tabel bantu atau tabel acuannya. Oke, sebelum masuk rumusnya, sebelumnya kita harus pahami dulu teman-teman bahwa VLOOKUP itu adalah fungsi Excel yang digunakan untuk mengambil atau mencari data dari suatu tabel secara vertikal. Nah, jadi yang dimaksud dengan vertikal itu teman-teman, ini headernya atau keterangannya ini ada di atas dan isi datanya itu ada di bawahnya sehingga berbentuk seperti kolom-kolom gini teman-teman ya. Yang dimaksud dengan data VLOOKUP nanti teman-teman. Sementara HLOOKUP itu merupakan fungsi Excel yang digunakan untuk mengambil atau mencari data dari suatu tabel secara horizontal. Nah, jadi kuncinya untuk horizontal itu header atau keterangannya berada di sampingnya di sini teman-teman, sampingnya, sehingga datanya akan berbentuk seperti baris begini teman-teman. Nah, datanya berbentuk seperti baris begini. Oke, langsung aja kita ke contoh yang pertama ini, kita mencari gaji pokok. Nah, kita baca ketentuannya untuk mencari gaji pokok karyawan ini. Ini ketentuannya. Yang pertama, mencari gaji pokok karyawan berdasarkan golongan menggunakan fungsi VLOOKUP. Nah, jadi yang pertama kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Langsung aja kita ketikkan di sini di kolom gaji pokok sama dengan VLOOKUP. Nah, buka kurung. Ini kita masukkan, ini kan berdasarkan golongan teman-teman. Jadi ini adalah keterangannya. Kemudian kita titik koma, kita masukkan tabelnya. Nah, ini headernya nggak usah dimasukkan ya teman-teman, hanya isinya saja. Jadi ini headernya nggak usah, keterangan atasnya ini nggak usah dimasukkan. Kemudian kita pencet F4 satu kali. Nah, kita pencet F4 satu kali. Mohon maaf teman-teman, ini sekali saja. Nah, ini jadi bentuknya nanti seperti ini. Nah, ini fungsinya melakukan mencet F4 itu adalah mengunci ini teman-teman, mengunci tabelnya ini biar nanti begitu di copy dia nggak lari ke sel yang lain teman-teman atau ke kolom yang lain. Jadi dia harus dikunci menggunakan tombol F4 yang ada di keyboard. Nah, jadi nanti ada muncul ini simbol seperti $, begini teman-teman ya. Itu maksudnya dia tabelnya dikunci. Kemudian kita titik koma sekali. Nah, ini kan gaji pokok karyawan tuh ada di kolom kedua nih. Ini golongan kolom pertama, gaji pokok di kolom kedua. Nah, di sini kita ketikkan kolom kedua nih. Maksudnya kita akan mengambil data yang ada di kolom kedua. Kemudian kita tutup kurung. Kita titik koma lagi. Nah, kita pencet ke sini false. Nah, false itu mencari data yang sama persis teman-teman. Jadi dia diketikkan sini false. Ya nanti akan mencari dia akan mencari acuannya ini yang sama persis teman-teman. Kita tutup kurung, kita enter kan. Nah, akan muncul keterangan gaji pokok. Kita kopikan ke bawah. Kita kopikan ke bawah teman-teman. Nah, kita tarik, kita copy ke bawah, maka akan muncul keterangan gaji pokoknya. Kita lanjut yang kedua, yaitu mencari tunjangan makan. Nih, kita baca ketentuannya. Mencari tunjangan makan berdasarkan golongan menggunakan fungsi VLOOKUP. Nah, sama teman-teman, sama seperti tadi, kita ketikkan sini sama dengan VLOOKUP. Nah, buka kurung. Ini sama, ini acuannya adalah golongan, dengan berdasarkan golongan teman-teman. Titik koma, sama seperti tadi, kita kopikan isinya saja, ke header atau keterangannya nggak usah. Kita pencetkan F4 satu kali saja ya. F4 nya satu kali. Jadi dia akan muncul ini
simbol $, yang artinya mengunci atau mengabsolutkan sel tersebut. Kemudian kita masukkan di sini tunjangan makan ada di kolom ketiga. Ini golongan kolom pertama, gaji pokok golongan kolom kedua, dan tunjangan makan kolom ketiga. Masukkan di sini 3. Kemudian sama seperti tadi kita ketikkan di sini false. Nah, kita tutup kurung. Kita enter. Nah, akan muncul tunjangan makannya. Lalu kita akan kopikan ke bawah. Nah, itu teman-teman. Misalkan kita cek ini ya. 1B, golongan 1B ini gaji pokok 1.100.000 betul. Tunjangan makan 500.000. Ini 1A, gaji pokoknya 900.000. Tunjangan makan 1A adalah 300.000. Nah, berarti sudah sesuai ya teman-teman. Kita masukkan lagi di tunjangan transportasi. Kita baca lagi ketentuannya. Mencari tunjangan transportasi berdasarkan golongan menggunakan fungsi VLOOKUP. Ya, sama seperti yang tadi ya teman-teman. Kita ketikkan di sini sama dengan VLOOKUP buka kurung. Nih, acuannya adalah golongan. Titik koma. Kita masukkan di sini datanya, kita kunci lagi F4 satu kali, titik koma lagi, tunjangan transportasi ada di kolom keempat. Ini 4. Nah, titik koma lagi, false. Nah, apabila kita tidak mengetikkan false ini teman-teman, dia secara otomatis atau defaultnya adalah yang true ini teman-teman, yang mendekati acuannya akan mendekati, dia akan mencari yang mendekati teman-teman. Tapi karena kita di sini ingin yang eksak atau yang sama persis, maka kita ketikkan di sini false. Nah, tutup kurung, enter. Kemudian kita tarik ke bawah, kita kopikan. Nah, akan muncul tunjangan transportasinya teman-teman. Kita cek lagi, ini 1B 175.000 betul, 1A 150.000, 1C 200.000. Berarti sudah betul ya teman-teman. Nah, gimana jika misalkan kita lupa mengunci ini tadi, mengabsolutkan tabelnya ini teman-teman? Apa yang akan terjadi jika kita lupa mengabsolutkan tabelnya ini teman-teman? Misalkan kita hapus. Misalkan kita hapus teman-teman. Ini. Nah, yang pertama memang betul ya teman-teman, tapi apabila kita kopikan di sini, kita tarik datanya. Misalkan kita tarik datanya nih. Nah, dia akan menjadi seperti ini teman-teman. Akan ada yang not available ini, NA ini. Nah, ini juga nanti akan ada beberapa yang keliru teman-teman. Ini ada yang not available ini 700.000, padahal di sini tidak ada, di acuannya tidak ada yang 700.000 ya teman-teman. Nah, karena kalau apabila kita lupa mengunci, ini tabel acuannya ini akan menjadi lari dia teman-teman. Yang seharusnya ada di kolom B5 E7 ini teman-teman. B5 sampai E7. Nah, kita ketik di sini, kita lihat di sini teman-teman. Dia akan lari jadi F12 nanti teman-teman contohnya. Seharusnya acuannya ada di B5 sampai E7 teman-teman nih. Jadi B5 sampai E7 seharusnya acuannya teman-teman. Tapi apabila kita lupa mengunci, nih apa yang terjadi nih? Jadi acuannya berubah menjadi B6 sampai E8 nih. Jadi salah dia teman-teman. Jadi keterangannya jadi not available. Jadi itu pentingnya mengunci atau mengabsolutkan yang ada di sini teman-teman ya. Tabel ini jangan sampai lupa dikunci. Kita pencet F4 satu kali. Nah, ini dia akan mengunci tabelnya teman-teman sehingga dia tidak lari. Jadi apabila kita sudah mengunci, ada muncul simbol seperti ini teman-teman. Nah, ini maksudnya sudah dikunci atau diabsolutkan. Tabelnya jadi tidak akan lari lagi. Nah, kita enter. Nih, baru kita kopikan ke bawah. Nah, dia akan kembali seperti tadi teman-teman. Nah, oke, itu cukup untuk yang VLOOKUP. Kita akan mencari yang selanjutnya total gaji. Nih, menghitung total gaji karyawan, gaji pokok ditambah tunjangan makan ditambah tunjangan transportasi. Nah, ini kita ketikkan aja langsung teman-teman, sama dengan ini gaji pokok ditambah tunjangan makan ditambah tunjangan transportasi. Langsung saja di enter kan, akan muncul total gajinya. Sama seperti tadi, kita copy, kita tarik dia ke bawah, kita kopikan. Nah, akan muncul hasilnya teman-teman. Untuk total gaji gampang ya teman-teman, hanya tinggal ditambahkan saja. Lanjut kita menghitung pajaknya nih. Ini kita baca dulu ketentuannya teman-teman.
menghitung pajak berdasarkan golongan dengan menggunakan fungsi lookup dari total gaji. Nah, ini adalah menggunakan lookup, teman-teman. Caranya sebenarnya mirip-mirip. Kita langsung aja kita ketikkan di sini ya, teman-teman. Sama dengan lookup. Buka kurung. Nah, ini. Acuannya tetap golongan. Kemudian titik koma. Nih, sama seperti tadi, header atau keterangan atas keterangannya nggak usah dikopikan, teman-teman, tidak usah dimasukkan di sini. Jadi hanya dari isinya saja. Kita F4 kan sekali, kita absolutkan, kita ketik F4 di keyboard. Nah, sehingga akan muncul seperti tadi $, teman-teman. Titik koma, pajak ada di baris kedua. Nih, baris pertama adalah golongan, baris kedua adalah keterangan pajaknya, teman-teman. Kita ketikkan di sini baris kedua, titik koma, false seperti tadi. Kita tutup kurung, baru kemudian kita kalikan. Nah, jangan sampai lupa ini kita kalikan dari total gaji. Karena di sini ketentuannya adalah menghitung pajak berdasarkan golongan dengan menggunakan fungsi lookup dari total gaji. Nah, jadi kita kalikan dengan total gajinya, teman-teman. Kita enter. Nah, hasilnya adalah 71.000. Nah, jadi di golongan 1B ini kan pajaknya 4%, teman-teman. 4% dikali 1.775.000 ada hasilnya adalah 71.000. Nah, kita kopikan ke bawah. Kita tarik, kita copy ke bawah. Nah, akan muncul hasilnya, teman-teman. Nih, 1A itu pajaknya 2%. 2% kemudian nanti dikalikan ini 1.350, hasilnya adalah 27.000. Nah, itu untuk fungsi lookup-nya, teman-teman. Sebenarnya mirip dengan VLOOKUP, tapi yang membedakan adalah kalau VLOOKUP itu mengambil secara vertikal, kalau lookup mengambil secara horizontal. Nah, itu saja yang membedakan, teman-teman ya. Kemudian kita selanjutnya menghitung gaji bersih. Ya, total gaji dikurang pajak sama dengan total gaji dikurangi pajak. Nah, simpel, teman-teman, langsung kita kopikan atau kita tarik. Nah, ini adalah total gaji bersihnya. Nah, ini gaji bersihnya. Nah, yang terakhir kita menghitung total dari keseluruhannya ini, teman-teman, menggunakan fungsi sum. Sum, buka kurung. Ini. Nah, kemudian tutup kurung. Nah, ini total dari gaji pokok. Kemudian kita kopikan langsung ke samping. Nah, ini adalah total dari keseluruhannya ini, teman-teman ya. Oke, sekian tutorial kali ini. Sampai jumpa, sampai ketemu di tutorial-tutorial selanjutnya.